membaca Asmaul yang dibaca oleh Indra dan Naja. Yang ketiga kajian hadis Arba'in yang disampaikan oleh Imam, dan yang keempat penutup. Demikian susunan acara pada malam ini demi menyingkatkan waktu dan mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Cara yang kedua yaitu membaca Asmaul Husna yang dibaca oleh Indra dan Naja. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah. Yaitu kajian hadis Arba'in yang disampaikan oleh Imam. Kepadanya alhamdulillah begitu. Padanya kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Wahyidiyah Al-Ghufari, yang terhormat segenap warga yang tidak disebut satu persatu, tidak menghilangkan rasa hormat saya. Yang saya cintai dan saya banggakan, santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Wahyidiyah Al-Ghufari. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk ke hadis yang keberapa? Yang ke-14 dari hadis Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqillalu damul amrihi muslim illa bihi bi'ihda salasi. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhilla, tidaklah halal, la yakhilla, tidaklah halal, damul umri, darah seorang muslim, tidaklah halal darah seorang muslim,
illa bi ihda salasi, melainkan karena salah suatu dari 3 sebab. Jadi la yakhilla, tidak halal darah seorang muslim. Jadi ayo berarti aya anu halal darahna, aya sesama muslim, iya. Sini Nabi bersabda, la yakhilla damul umri, tidaklah halal darah seorang muslim, tidak halal darah seorang muslim, melainkan karena atau kecuali biihda salasi, kecuali 3 perkara. Maksudnya gimana? Tidak halal darah seorang muslim melainkan atau karena suatu, yaitu 3 perkara. Jadi ini yang mana? Ini berarti tidak halal nih. Tidak halal darah seorang muslim, melainkan berarti apa? Melainkan boleh, berarti halal. Kecuali kalau sesama muslim itu apa? Tidak halal darahnya. Tapi kecuali ada nih yang halal darahnya. Apa itu? Yang pertama, as-saibul zani, yaitu orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, zani apa? Berzina. Orang yang sudah menikah terus berzina, halal tuh darahnya. Halal darahnya. Apa maksudnya? Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Halal darahnya. Halal darahnya. Orang yang apa? Orang yang sudah menikah, antara dua-duanya sudah menikah. Dua-duanya sudah menikah. Yang istri punya suami, yang suami punya istri, tapi berbuat zina. Apa? Darahnya halal. Darahnya halal. Berarti gimana? Dibunuh boleh. Dibunuh. Nah, itu darahnya halal. Oh berarti ayo amun bujangan jeung parawan menang berzina. Jangan jadi anu sudah menikah halal darahnya. Berarti kalau yang belum menikah berarti boleh. Malah di Al-Quran aja orang yang berzina kan hukumannya apa? Bukan dipotong, tapi dikubur setengah badan, dilempar sampai meninggal. Dilempar sampai meninggal. Nah itu balasan buat yang dua-duanya lajang. Tapi ini mah apa? Yang dua-duanya, yang satu udah punya istri, yang laki-lakinya sudah punya istri, dan istrinya sudah punya suami. Lagi suaminya punya suami. Istrinya sudah punya suami. Gimana? Itu halal darahnya. Maksudnya gimana? Boleh dibunuh. Kenapa? Orang yang berzina sekampung ini dapat tuh dosanya. Dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Gimana? Hukuman Islam itu dibunuhnya cara gimana? Telungkupnya dipotong dengan satu tebasan. Nah, itu hukumannya. Terus satu ketika ada perempuan datang kepada Nabi. Ya Nabi, saya sudah melakukan zina. Kata Nabi, lahirkan dulu anakmu. Sampai lahir anaknya. Udah lahir, udah beres, datang lagi kepada Nabi. Ya Nabi, saya sudah melahirkan. Kata Nabi,
sok sampai menyusui 2 tahun. 2 tahun. Nah, pergilah sampai disusui sampai 2 tahun, sampai kewajibannya udah hilang. Si perempuan tadi datang lagi kepada Nabi. Ya Nabi, saya sudah menyusui, saya sudah semua dilakukan dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu sudah dilakukan. Kata Nabi, sahabat, langsung orang ini kubur setengah badan dan lempar pakai batu. Nah, sampai mana? Sampai meninggal. Tapi kalau yang sudah apa? Kalau hukumannya tadi orang yang dua-duanya sudah punya istri dan istrinya sudah punya suami, maka darahnya halal untuk dibunuh. Nah, jangan sampai berbuat zina. Kayak sepele zina teh. Sepele weaan. Awal nama sayang-sayangan. Kadituna gitu. Kadituna deui abi dan bunda. Kadituna deui suami dan istri. Kadituna deui manya sesuami istri doae pasti lo tahu atuh mubah hajir cenah. Jangan sampai nauzubillahi min zalika. Maka gimana? Jaga kehormatan kita. Jaga kehormatan. Karena buah yang dikemas sebegitu bagus, mahal harga coba ke supermarket anu dikemasnya diplastikan, urangnya pakai hese, ngasahan ge hese, mahal hargana. Coba mun dicawi, murah dicabakan. Nah, biasanya ngasahan tamu murah, tapi kalau di Indomaret amun di supermarket boro-boro dicoba dicabak we hese tinggalin didoakan. Nah, itu karena apa? Ditutup. Nah, kita pun gimana? Kehormatan kita harus dijaga. Jangan sampai apalagi kita sebagai masih muda gitu ya. Masih muda, jaga kehormatan kita, kehormatan kedua orang tua kita. Contohnya gimana? Yang pertama dulu nih, mana aurat dulu, aurat kita ditutup. Gimana kalau keluar rumah? Kalau perempuan pakai kerudung, pakai celana ulang merecet sampai ping nate, ya ampun, sampai heseder, sampai ampun ceping teh, mendingan hari, ya jangan. Anu naon ditarik ke handap, nuluhur ka tempo, ditarik ka luhur, nu handap kata tempo. Naon eta teh baju. Anu luhur eta tempo. Ka tempo handap. Aya kan? Anu ieu teh ka tempo, aya ka tempo. Bingung aya tutupan nu mana. Pas aya laki-laki anu nempo, mata cenah. Anu salah saha sebenarnya? Anu make baju. Kita salah pakai bajuna, tapi ada nempoke geus nyaokos kitu lah tempo atuh. Udah ditampo. Baca istri, astagfirullahaladzim. Ulah sabar di polon toh, astagfirullahaladzim. Ada aing mah cenah umur asa ulah kinceu bae kitu we kalau terkancing. Itu tidak dosa, nah tetep dosa. Lamun misalnya cuma 1 kali geus. Eta rezeki ulah 2 kali. Ulah 2 kali. Waduh. Ya. Geus eueuh 2 kali mah. Jangan sampai mana aurat kita dibunuh. Apalagi aurat perempuan mah dari mana? Ujung mana? Ujung rambut sampai mata kaki, kecuali bagian muka dan telapak tangan. Nah, itu aurat perempuan. Dan aurat laki-laki itu dari mana? Laki-laki dari lutut sampai ke pusar atau pusar sampai ke
Lutut itu aurat laki-laki, makanya dijaga. Yang pertama tadi Saibul zani, yaitu orang yang sudah menikah terus berbuat zina, halal darah. Jadi bukan sesama. Terus ayo berarti kamu sesama muslim ge dibunuh, berarti komodai orang Kristen lain di luar Islam berarti kudu dibunuh. Enggak, kata Nabi kalau ada dua, kalau dia memusuhi kita, memerangi kita, boleh tuh, boleh. Terus kalau dia memerangi kita atau mengusir kita, boleh tuh kita melawan. Tapi kalau dia di tetangga orang aya anu Kristen, tapi baik, ya baik ulah main baik orang dibunuh. Tahu salah naon. Nah, kalau dia berbuat apa? Mengusir kita dan mengganggu kita, boleh kita musuhi. Tapi kalau dia yang baik, kita harus tambah baik. Nah, yang pertama itu apa? Orang yang sudah menikah dan berbuat zina. Nah, itu darahnya apa? Halal. Yang kedua, wanasu binafsi, yang membunuh dibalas bunuh. Nah, kalau membunuh dibalas kurang bunuh. Nah, itu halal darahnya. Nah, kalau dia apa? Di mana? Di Timur Tengah. Jadi kalau ada seorang yang membunuh terus di pengadilan terbukti dia membunuh, maka boleh dibunuh lagi atau bayar dam. Apa bayar dam tuh? Bayar ganti rugi dan mengikhlaskannya udah bebas. Tapi kalau kita gimana? Bunuh dibayar bunuh. Kalau kita bunuh, lama mungkin nggak balas orang nggak bunuh, kan orang lagi sih bunuh. Nah berarti misalnya keluarga kita balas dibunuh lagi, itu boleh. Itu dalam hukum Islam. Tapi kita kan tidak menganut hukum Islam, menganutnya hukum Belanda. Yang ketiga, wasariku bilidihi munafiku li jamaati. Watariku, orang yang meninggalkan lidini, orang yang meninggalkan agama. Watariku lidini, orang yang meninggalkan agama. Agamanya apa? Lidini, agama Islam. Jadi orang yang sudah keluar dari Islam, mufariku, memisahkan diri dari jamaah. Yaitu li jamaati, yaitu murtad. Orang murtad itu halal darahnya. Boleh dibunuh, boleh. Itu darahnya halal. Nah, diriwayatkan rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada tiga perkara yang membolehkan, yaitu darahnya orang Muslim itu halal. Yang pertama apa? Orang pertama itu yang sudah menikah dua-duanya berbuat zina. Nah, halal darah jangan sampai nauzubillah, jangan sampai di lingkungan kita ada yang begini. Gimana? Dosanya nyampe ke kita. Nauzubillah min jahil. Nah, makanya kita sebagai generasi muda jangan sampai mendekati zina. Jangankan mendekati zina, wala taqrabu zina.
Jangankan kamu, jangan mendekati zina kumaha deui ngalaku. Mendekatinya aja jangan, apalagi melakukan. Ibarat ngadeukeutan lagi geus ulah, mendekatinya aja udah nggak boleh. Apalagi melakukan naon? Ya melakukan zina. Melakukan zina. Jangan sampai nauzubillahi min dzalik. Yang kedua apa tadi? Yang pertama tadi orang yang sudah menikah berbuat zina. Yang kedua wa nafsu binafsi, orang yang membunuh dibalas bunuh. Nah, itu darahnya halal. Terus yang ketiga wat tariku lidinihi, yaitu orang Islam yang sudah keluar dari agama kita, yaitu keluar dari agama Islam. Mufarriqu li jamaahati, apa? Memisahkan diri dari jamaah atau murtadah, itu darahnya halal. Nah, jadi ada darah yang di luar Islam boleh, ada yang di dalam Islam pun boleh. Kalau di luar Islam mana? Orang kafir atau orang yang keluar dari Islam atau emang kafir dari dulu di baheula? Mana? Orang kafir, orang Kristen, orang Nasrani. Syaratnya dua. Kalau dia memusuhi kita, kalau dia memerangi kita atau mengusir kita, boleh untuk diperangi. Tapi kalau dianya baik, kita nggak boleh. Karena Islam itu apa? Baik. Nah, Islam mah nggak ada perang memerangi. Tapi kalau kalau kita yang disinggung, ya kita malik ikut, bener. Namun orang itu mah nyanten ya. Bagus ya, gitu kan? Enggak. Yang lain hak mana kan gitu. Itu dari di luar Islam darahnya boleh atau halal. Yang di Islam pun tadi ada di 3 perkara, yaitu orang yang sudah menikah berbuat zina, yang kedua membunuh balas bunuh, yang ketiga orang Islam keluar dari agama Islam. Itulah orang yang boleh atau diperangi atau darahnya halal. Ya, mudah-mudahan kita bisa makin tahu, oh ini yang boleh teh, oh ini yang tidak boleh. Jangan sekarang misalkan kita lagi dimusuhi. Sekarang sama negara aja orang Islam teh ditindas banyak, kita diam saja. Maka kita gimana? Responnya harus melawan. Gimana caranya? Karena imam kurang meletiknya ngalawan aku mah senjata terboga. Ya lawannya gimana? Lawannya lewat media sosial. Gimana caranya? Ya sebarkan. Kalau itu baik. Kalau itu berita emang benar. Tapi kalau itu hoax atau hoax atau bohong, berita bohong, nah jangan sampai disebarkan. Nah, mudah-mudahan apa yang Imam sampaikan bermanfaat. Bila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata dari Imam mohon dimaafkan. Selebihnya hanya milik Allah. Mungkin itu yang bisa Imam sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.